Bab 6908 memecah kebuntuan dengan memanfaatkan kekuatan eksternal. Tubuh Xuanzhenzi sedikit menegang. Pemahamannya selama puluhan ribu tahun benar-benar terbalik pada saat ini. Dia hidup melewati tahun-tahun paling makmur di dunia ini, dan juga menyaksikan penurunan dan penyusutan dunia secara bertahap selama 1000 tahun terakhir. Dia selalu mengira itu adalah konsekuensi dari bencana luar angkasa, dan tidak pernah membayangkan bahwa itu sebenarnya adalah permainan penghancuran dunia yang direncanakan oleh ras teratas setempat. Tatapan mata Jiang Xuelan dalam dan dingin, dan rasa dingin merayap ke dalam hatinya. Penipisan sumber daya, dao yang tidak sempurna, dan belenggu pada kultivasi. Penderitaan semua kultivator di dunia ini tidak pernah disebabkan oleh ketidakstabilan dao surgawi, melainkan oleh perhitungan manusia. Mereka menghancurkan sumber daya alam dunia hanya untuk satu tujuan. Howling menggertakkan giginya dan mengucapkan kebenaran yang paling pahit. Dia memutus semua jalur pelarian bagi semua makhluk hidup dan memonopoli semua sumber daya kultivasi. Ketika aura spiritual seluruh dunia benar-benar runtuh dan energi spiritual asli tidak lagi mampu mendukung kultivasi tingkat tinggi. Semua kultivator kehilangan dasar untuk kultivasi mandiri dan hanya dapat dipaksa untuk bergantung pada teknologi konversi energi nuklir yang dimonopoli oleh klan Dewa Haotian. Selama ribuan tahun, mereka telah mengandalkan sistem luar angkasa ini untuk memanipulasi kekuatan seluruh alam, memenangkan hati mereka, menyeimbangkan mereka, menuai keuntungan darinya, dan mengendalikan mereka. Secara bertahap naik ke puncak surga ke-22, mempermainkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai kekuatan dengan mudah. Kebenaran yang mengerikan perlahan terungkap di dalam gua yang sunyi, mengungkap konspirasi besar dan kejam yang berlangsung selama ribuan tahun dan meliputi semua alam. David berdiri dengan tangan di belakang punggung, posturnya tegak seperti pohon pinus, jubah abu-abunya tergantung tenang dalam cahaya redup. Wajahnya tanpa ekspresi, tetapi cahaya yang dalam dan dingin terpancar dari matanya. Petunjuk-petunjuk yang terfragmentasi dan keraguan yang tersebar disatukan dan dicocokkan pada saat ini. Mengapa sumber daya di surga ke-22 tiba-tiba menipis? Mengapa sistem energi nuklir dikendalikan secara eksklusif oleh klan Dewa Haotian? Mengapa kekuatan-kekuatan besar hanya bisa bergantung satu sama lain secara pasif dan tidak mampu menerobos pertahanan musuh sendiri? Mengapa hukum-hukum dunia ini tampak lengkap, namun fondasi untuk pengembangan diri masih belum sempurna? Semua keraguan telah teratasi. Malapetaka besar milenium ini bukanlah bencana alam, melainkan bencana buatan manusia. Kemunduran langit dan bumi bukanlah disebabkan oleh siklus langit, melainkan oleh intrik rasial. Belenggu semua makhluk tidak dibatasi oleh bakat bawaan mereka, tetapi oleh tindakan manusia. Setelah hening sejenak, David tiba-tiba mengangkat matanya. Suaranya yang jernih dan dingin memecah keheningan yang mencekam, dengan tepat menangkap celah paling penting dalam rencana tersebut, di mana orde langit dan bumi. 22 langit memiliki mereka yang mengatur tatanan langit dan bumi, yang bertanggung jawab atas hukum-hukum langit, menjaga keseimbangan langit dan bumi, dan mencegah pelanggaran dan kekacauan. Tatapan David tajam saat ia mendesak jawaban. Pasukan luar angkasa telah menyerbu berbagai alam, menghabiskan semua sumber daya langit dan bumi, dan secara artifisial memutuskan fondasi kultivasi semua makhluk hidup. Mengapa para penjaga ketertiban tetap acuh tak acuh dan tidak pernah campur tangan dalam tindakan jahat yang merusak fondasi langit dan bumi ini? Ini adalah poin yang paling tidak logis, dan juga poin keraguan yang paling krusial saat ini. Jika keberadaan ordo tersebut hanyalah sekadar pertunjukan, maka apa yang disebut keseimbangan hukum langit adalah tipuan yang lebih besar lagi. Jika mereka yang menjaga ketertiban dikenai batasan-batasan tertentu, lalu apa sebenarnya batasan dan aturan dasar mereka? Howling sedikit terkejut mendengar ini, wajahnya menunjukkan kesulitan. Dia menggelengkan kepalanya perlahan, nadanya mengandung sedikit kebingungan dan ketidakberdayaan. Senior, pertanyaan ini saya tidak tahu bagaimana menjawabnya.
Ordo tersebut terlalu misterius, langka sepanjang sejarah, dan tidak pernah muncul di dunia. Di seluruh angkasa, belum pernah ada yang benar-benar melihat mereka bergerak, belum ada yang tahu wujud asli mereka, dan belum ada yang memahami aturan perilaku mereka. Orang-orang hanya mengetahui namanya, tetapi tidak bentuknya, kekuatannya, atau tanggung jawabnya. Menurut catatan yang tersebar dalam kitab-kitab kuno klan tersebut, para penjaga ketertiban hanya menjaga stabilitas, hukum langit dan bumi itu sendiri, dan tidak pernah ikut campur dalam perebutan kekuasaan, penjarahan sumber daya, persaingan ras, atau naik turunnya makhluk hidup. Klan Dewa Haotian, meskipun bersekongkol dengan makhluk dari luar alam, menghabiskan sumber daya langit dan bumi, dan merencanakan kejahatan terhadap makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, tindakan yang tampaknya keji, tidak secara langsung mengubah hukum langit dan bumi itu sendiri, dan oleh karena itu berada di luar jangkauan intervensi para penjaga ketertiban. Penjelasan ini, meskipun tampaknya masuk akal, justru memperdalam keraguan David. Mereka hanya melindungi kerangka hukum, bukan makhluk hidup di langit dan bumi. Mereka hanya menjunjung tinggi kestabilan jalan agung, tanpa mempedulikan hidup atau matinya semua makhluk hidup. Aturan-aturan yang dingin dan kaku ini terlalu disengaja dan terlalu aneh. Seolah-olah dunia ini selalu menjadi medan uji yang dijaga, diamati, dan dimanipulasi. Sebuah pikiran samar berakar di benaknya, secara samar mengungkapkan kebenaran tentang 22 langit, yang jauh lebih menakutkan dan mendalam daripada konspirasi 1000 tahun yang dilihatnya di hadapannya. Namun David tidak membahasnya terlalu dalam saat ini. Dengan petunjuk yang tidak memadai dan informasi yang terbatas, spekulasi yang berlebihan hanya akan mengganggu strategi yang sedang berjalan. Tugas paling mendesak saat ini adalah menyingkap topeng palsu klan Dewa Haotian, mematahkan monopoli yang telah berlangsung selama ribuan tahun, merebut inti dari susunan energi nuklir, dan mengendalikan seluruh sistem energi ekstraterestrial. Ia menekan keraguan yang mendalam di hatinya. Pandangannya kembali tertuju pada Howling. Nadanya tenang namun tegas. Pembatasanmu telah dicabut, jiwamu bebas, dan tidak ada jalan untuk kembali. Begitu Patriark Klan Dewa Haotian menyadari bahwa batasan lampu jiwa telah sepenuhnya dilanggar dan bahwa kau telah membebaskan diri dari kendali dan kurungan, dia akan sangat marah dan melancarkan perburuan besar-besaran. Semua benteng dan pasukan afiliasi klan ilahi Haotian di surga ke-22 akan memburumu dengan segenap kekuatan mereka. Kembali berarti kematian yang pasti. Howling mengangguk getir, matanya dipenuhi kebingungan dan ketidakberdayaan. Aku tahu. Mulai sekarang, aku tidak punya tempat tujuan di dunia yang luas ini. Senior aku tunawisma. Melihat murid dari ras ilahi ini yang telah membebaskan diri dari belenggu 10.000 tahun dan tidak memiliki apapun lagi, David tidak merasa kasihan, melainkan menawarkan perlindungan yang paling aman dan teguh. Tatapannya tenang, nadanya acuh tak acuh, namun setiap kata yang diucapkannya mengandung beban seberat gunung. Ikuti aku. Selama aku hidup, klan Dewa Haotian tidak akan bisa menyakitimu sedikit pun. 7 kata sederhana ini, tanpa janji muluk-muluk atau jaminan kosong, mengandung keyakinan mutlak yang melampaui alam dan menghancurkan semua langit. Setelah selamat dari pertempuran di pameran dagang, di mana ia menghancurkan 2 ahli Grand Luo yang kuat hanya dengan 2 pukulan telapak tangan, David telah membuktikan bahwa kekuatan tempurnya, fondasinya, dan daunnya cukup untuk mendukung dunia yang stabil di negeri ini. Tubuh Howling bergetar, dan dia tiba-tiba mendongak, mata emasnya seketika dipenuhi emosi yang mendalam, rasa syukur, dan kelegaan. Setelah ribuan tahun diliputi ketakutan, ribuan tahun mengembara, dan ribuan tahun di penjara, akhirnya ia menemukan satu-satunya penopang dalam situasi putus asa yang dihadapinya. Ia membungkuk dalam-dalam, posturnya sangat khusyuk, suaranya tulus dan menggema. Mulai hari ini, hidup Howling sepenuhnya menjadi milikmu, senior. Aku akan membuka jalan, melewati api dan air,
dan tewas tanpa ragu-ragu. David mengangguk sedikit, tidak berkata apa-apa lagi, dan menoleh untuk melihat langit kelabu di luar pintu masuk gua. Angin bertiup dari pintu masuk gua, mengibaskan jubah abu-abunya, menyebabkan ujungnya berkibar lembut. Jauh di dalam mata ungu itu, tak terhitung banyaknya garis pemikiran strategis mengalir dengan cepat, membentuk lapisan demi lapisan. Langkah-langkah yang awalnya tersebar kini sepenuhnya terhubung menjadi sebuah permainan yang lengkap dan luar biasa. Langkah terbaik saat ini adalah memanfaatkan situasi yang ada untuk memecahkan kebuntuan. David berbicara dengan nada tenang, kata-katanya jelas dan teliti, sambil perlahan mengungkapkan seluruh rencana. Klan kuno Xuanming adalah kekuatan teratas tertua, terkuat, dan paling berpengaruh di 22 langit. Selama ribuan tahun, mereka telah menjalin kemitraan yang erat dengan klan Dewa Hao Tian, mengandalkan teknologi konversi energi nuklir mereka. Mereka adalah sekutu paling setia klan Dewa Hao Tian dan komunitas inti dengan kepentingan bersama. Mereka adalah penerima manfaat dari konspirasi 1000 tahun, dan juga pion terbesar yang tidak disangka-sangka. Selama klan kuno Xuanming sepenuhnya mengakui kebenaran dan memahami sekutu yang telah mereka andalkan, ajak bekerja sama, dan percayai selama ribuan tahun. Justru pelaku inilah yang menghancurkan dunia ini, bersekongkol melawan semua kekuatan, dan memanipulasi mereka sesuka hati yang akan menyebabkan aliansi berusia ribuan tahun antara dua kekuatan teratas runtuh seketika. Pengkhianatan klan kuno Xuanming adalah domino pertama yang menghancurkan seluruh struktur 22 langit. Pada saat itu, semua kekuatan kecil dan menengah yang bergantung pada klan Hao Tian dan dikendalikan oleh teknologi nuklir akan membelot satu demi satu, hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Sistem palsu yang dipupuk oleh klan Hao Tian selama ribuan tahun akan runtuh sepenuhnya dalam semalam. Bab 6909 kata-kata bukanlah bukti. Xuan Zhenzi mengangguk berulang kali setelah mendengar ini, matanya dipenuhi kekaguman. Rencana ini brilian. Alih-alih menghadapi kekuatan mereka secara langsung atau melancarkan serangan langsung, rencana ini memutus fondasi mereka, menghancurkan sekutu mereka, merusak reputasi mereka, dan meruntuhkan struktur mereka, menggulingkan ras dewa yang telah ada selama ribuan tahun dengan biaya terendah. Rencana ini memiliki jangkauan yang luas. Mata Jiang Xuelan jernih dan berbinar, dan dia langsung memahami inti permasalahannya. Bagian tersulit adalah mendapatkan kepercayaan dari klan kuno Xuanming. Ikatan kemitraan yang telah berusia 1000 tahun tidak dapat diputus hanya dengan kata-kata. Guli cerdik, berhati-hati, dan curiga. Dia tidak akan membatalkan aliansi yang telah berusia ribuan tahun hanya berdasarkan pengakuan seorang murid pengkhianat. Oleh karena itu, saya ingin klan Dewa Hao Tian mengungkap kejahatan mereka sendiri. Bibir David melengkung membentuk senyum tipis dan dingin. Matanya mengungkapkan pikiran yang licik dan strategis, percaya diri dan metodis dalam pendekatannya. Setelah beristirahat selama 2 hari, melakukan persiapan yang teliti, dan mempertimbangkan dengan matang, serta memastikan tidak ada kelalaian, David, bersama Hao Ling, Xuan Zhenzi, dan Jiang Xuelan, diam-diam kembali ke kota kuno Xuanming dan mengunjungi kembali pavilion Chenxi. Saat melihat David tiba, para murid klan kuno Xuanming tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat dan segera memberitahu para tetua mereka. Sambutan yang saya terima sama seperti saat bertemu dengan tetua David sebelumnya. Namun kali ini, para tetua memperlakukan David jauh lebih baik dan tidak lagi berani meremehkannya. Saya ingin tahu mengapa Tuan Chen berkenan hadir di sini, tanya orang yang lebih tua. David bertanya langsung, saya ingin bertemu dengan pemimpin klan Anda. Lihat pemimpin klan? Tetua itu terkejut. Pemimpin klan kami, dia. Cukup sudah omong kosong ini. Kau telah menjebakku di menara ujian. Jangan bilang bukan klan kuno Xuanming MU yang melakukannya. Tapi jangan khawatir,
Saya di sini bukan untuk menuntut penjelasan. Saya ingin bertemu dengan kepala suku Anda dan mengatakan yang sebenarnya tentang konversi energi nuklir. Setelah mendengar kata-kata David, para tetua langsung menanggapinya dengan serius. Lagi pula, konversi energi nuklir sangat penting bagi klan kuno Xuanming. Biarkan mereka masuk, suara Guli tiba-tiba terdengar saat itu. Silakan ikuti saya, kata tetua itu. Tetua itu memimpin David dan yang lainnya menuju ruang rahasia. Ruang rahasia Pavilion Shenxi masih mempertahankan tata letaknya yang kuno dan hikmat. Meja giok hitam panjang itu tampak tenang dan berat, dengan aroma teh yang tercium dan bertahan lama, seolah-olah santai dan damai, tetapi sebenarnya, arus bawah bergejolak. Guli duduk tegak di belakang meja panjang, mengenakan jubah kuno, dengan wajah keriput dan mata yang dalam, memancarkan ketenangan dan wibawa seorang patriark veteran. Ketika ia melihat David berkunjung lagi, ditemani oleh seorang pemuda asing bermata emas, tatapan tajam dan kecurigaan terlintas di matanya. Pandangannya pertama kali tertuju pada Howling, dengan cermat memeriksa garis keturunan ilahi, karakteristik mata, dan pola auranya. Dia langsung mengenali identitas pihak lain dan bertanya dengan sedikit nada menyelidik. Seorang anggota klan ilahi Haotian? Anak muda, kau sungguh berani, datang sendirian bersamanya ke wilayah klan kuno Xuanmingku. Apakah pemimpin klanmu mengetahui hal ini? Aku sudah meninggalkan klan Dewa Haotian dan mengikuti senior Chen. Howling tetap tenang dan terkendali, tidak sombong maupun rendah hati, tidak terkejut maupun takut, berdiri dengan tenang di samping David, sepenuhnya mengadopsi sikap tunduk dan bergantung. Sebelum Guli dapat melanjutkan penyelidikannya, David angkat bicara, tanpa bertele-tele atau memberikan pengantar, langsung ke inti masalah, menceritakan setiap rahasia yang Howling ceritakan kepadanya, kata demi kata, dengan cara yang jelas, terorganisir, dan terperinci. Dari kebenaran tentang invasi dari luar alam 1000 tahun yang lalu, hingga konspirasi klan Dewa Haotian untuk secara aktif melintasi batas dan bersekongkol, sampai rencana jahat untuk secara sengaja menghancurkan urat-urat spiritual dan menghabiskan sumber daya langit dan bumi. Mulai dari asal-usul ekstraterestrial teknik kultivasi energi nuklir dan monopoli yang berlangsung selama ribuan tahun, hingga permainan catur lengkap dalam memanipulasi kekuatan di seluruh angkasa dan mengendalikan kultivator dari segala sisi, semuanya diceritakan secara detail. Saat David bercerita, suasana di dalam ruangan rahasia itu perlahan berubah dari santai menjadi hikmat, dan dari damai menjadi dingin. Ujung jari Guli yang semula rileks perlahan menegang, ekspresi tenang dan terkendali di wajahnya menghilang, dan senyum santai di matanya lenyap sepenuhnya, digantikan oleh tatapan yang dalam dan serius. Dia mendengarkan dengan tenang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, auranya semakin dingin dan berat, seolah-olah suhu di ruangan rahasia itu terus menurun. Setelah David selesai berbicara, ruangan rahasia itu diselimuti keheningan yang panjang dan mencekam. Setelah sekian lama, Guli perlahan mengangkat tangannya dan meletakkan cangkir teh hangat itu. Cangkir porselen itu mendarat di atas meja dengan suara yang renyah dan ringan, memecah keheningan. Ia sedikit mencondongkan tubuh ke depan, matanya yang berkabut tertuju pada David, tatapannya tajam seperti pisau dan penuh tekanan. Setiap kata yang diucapkannya penuh kehati-hatian dan menyelidik. Anak muda, kata-katamu terlalu mengejutkan dan terlalu subversif. Melalui kerjasama selama ribuan tahun, klan Dewa Haotian telah menyediakan teknologi konversi energi nuklir yang stabil bagi klan kuno kami, membantu klan kami untuk memperkuat kekuatan tempurnya dan melanjutkan warisannya. Kedua belah pihak telah saling menguntungkan dan hidup dalam damai. Kau pikir kau bisa meyakinkanku, hanya berdasarkan kesaksian sepihak dari seorang murid pengkhianat dari ras ilahi, bahwa menipisnya sumber daya dan kerusakan seluruh 22 langit adalah konspirasi dari ras ilahi Haotian? Kau ingin klan kuno Xuanmingku merobek aliansi berusia 1000 tahun,
sepenuhnya mengkhianati kami, dan menghadapi amukan dahsyat klan Dewa Haotian? Satu pengakuan saja jauh dari cukup. Keraguan Guli beralasan dan tanpa celah. Ikatan yang telah terjalin selama ribuan tahun berdasarkan kepentingan bersama, sejarah kerja sama antar generasi, dan manfaat teknologi yang nyata tidak dapat sepenuhnya digulingkan hanya dengan retorika kosong. Sebagai kepala keluarga suatu klan, yang memegang nasib ribuan anggota klan di tangannya, kehati-hatian, kecurigaan, dan kemampuan untuk mempertimbangkan untung rugi adalah kualitas yang sangat penting. Jika mereka dengan gegabah mengkhianati tujuan mereka tanpa bukti yang cukup, mereka tidak hanya akan menjadi bahan olok-olok di seluruh alam semesta, tetapi juga akan secara langsung memicu perang skala penuh antara dua kekuatan teratas, menjerumuskan klan kuno Xuanming ke dalam jurang tanpa jalan kembali. Menghadapi tekanan kuat dan pertanyaan hati-hati dari Guli, David tetap tenang dan terkendali. Mata ungunya menatap langsung ke arah Guli. Dia tidak menghindar atau mengelak dari pertanyaan itu, dan juga tidak gugup. Dia telah mengantisipasi semua kemungkinan perubahan dalam pikirannya. Wajar jika si senior tidak mempercayainya. David berbicara dengan tenang dan jujur, tanpa argumen atau penjelasan apapun. Ketenangan dan visi strategisnya terlihat jelas. Kata-kata saja tidak cukup untuk menghancurkan aliansi yang telah berusia 1000 tahun, dan juga tidak cukup untuk membuat para pendahulu kita mempertaruhkan nasib klan mereka. Oleh karena itu, aku tidak perlu kau percaya padaku sekarang. Guli sedikit mengangkat alisnya, secercah kejutan terpancar di matanya. Oh? Lalu apa yang membawamu kemari hari ini? Saya ingin klan Dewa Haotian secara pribadi menunjukkan bukti kejahatan mereka, secara pribadi mengungkap ambisi serigala mereka, dan secara pribadi memberitahu para senior bahwa kerja sama mereka selama 1000 tahun terakhir adalah tipu daya total dari awal hingga akhir. David berbicara dengan tenang dan percaya diri, lalu perlahan-lahan menceritakan rencananya yang telah disusun dengan cermat. Setiap langkahnya dirancang secara tepat sesuai dengan hati orang-orang, sifat manusia, dan cara kerja klan Haotian. Saat ini, seluruh dunia percaya bahwa Haoling masih dikendalikan oleh lampu jiwa klan Haotian dan masih merupakan murid yang setia dan mudah dimanipulasi. Hanya kita yang tahu bahwa pembatasannya telah dicabut dan pikirannya telah bebas. Aku menyuruh Haoling berpura-pura melarikan diri secara kebetulan dan kembali ke benteng luar klan Haotian setelah melewati banyak kesulitan. Dia hanya perlu mengirimkan laporan intelijen palsu. Klan kuno Xuanming baru-baru ini melakukan pergerakan rahasia, diam-diam menyelidiki kebenaran di balik invasi dari luar alam 1000 tahun yang lalu, dan telah menemukan gulungan kuno serta petunjuk penting, yang tampaknya mengarah pada bukti konkret, kolusi antara kekuatan lokal dan kekuatan eksternal, yang akan segera dipublikasikan. Hanya dengan satu informasi ini saja, klan Dewa Haotian pasti akan panik. Bab 6910 Kartu As Penyelamat Hidup. David secara akurat menganalisis hati manusia dan memahami hakikat para dewa, serta secara logis menyimpulkan setiap variabel. Konspirasi 1000 tahun adalah denyut nadi dan fondasi klan Dewa Haotian, dan merupakan kartu truf terlarang yang tidak boleh pernah diungkapkan. Begitu terbukti bersekongkol dengan mereka yang berada di luar alam, merencanakan makar terhadap surga, dan menghabiskan sumber daya dunia, mereka akan langsung menjadi musuh bersama seluruh 22 surga, fondasi mereka yang telah berusia ribuan tahun akan runtuh sepenuhnya, dan semua pasukan bawahan mereka akan membelot. Mereka pada dasarnya curiga, kejam, licik, dan sangat berhati-hati, dan tidak akan pernah membiarkan risiko apapun muncul. Setelah mengetahui bahwa klan kuno Xuanming memiliki petunjuk, mereka tidak akan tinggal diam. Mereka akan bertindak secara diam-diam, baik dengan membungkam orang-orang yang mengetahuinya, menghancurkan semua bukti yang tersisa, atau secara diam-diam menekan rantai investigasi klan kuno Xuanming. Sang senior hanya perlu menyiapkan susunan pengamatan tersembunyi, pembatasan penahan bayangan, dan rune pelacak terlebih dahulu.
lalu menunggu dengan tenang. Semakin mereka beroperasi di balik bayangan, semakin mereka berusaha menutupinya, dan semakin mereka memata-matai orang lain secara diam-diam, semakin hati nurani mereka yang bersalah akan terungkap, dan semakin banyak bukti konspirasi mereka yang telah berlangsung selama ribuan tahun akan terkonfirmasi. Setiap penyelidikan rahasia, setiap operasi terselubung, dan setiap rencana pribadi yang mereka buat dicatat dengan cermat, menjadi bukti yang tak terbantahkan dan tak dapat disangkal atas kejahatan mereka. Aspek paling cerdas dari strategi ini adalah bahwa strategi ini sepenuhnya memanfaatkan kekuatan eksternal, tanpa melibatkan pengguna, dengan risiko nol dan pengembalian yang tinggi. David tidak perlu mengambil risiko apapun, dan klan kuno Xuanming tidak perlu terlibat dalam pertempuran langsung. Kita hanya perlu menunggu lawan kita mengungkapkan kelemahan mereka dan menggali kuburan mereka sendiri. Mata Guli yang tadinya berkabut tiba-tiba berbinar, dan sebagian besar kehati-hatian dan keraguan di matanya lenyap seketika, digantikan oleh perenungan dan persetujuan yang mendalam. Dia mengetuk-ngetuk ujung jarinya dengan ringan di atas meja, perlahan meninjau seluruh rencana. Semakin dia memikirkannya, semakin cerdik dan dapat diandalkan rencana itu tampak. Strategi ini seimbang dalam serangan dan penarikan mundurnya, menggabungkan ofensif dan defensif, serta menggunakan kombinasi tipu daya dan realitas. Jika klan Dewa Haotian bersikap terbuka, jujur, dan memiliki hati nurani yang bersih, mereka tidak akan melakukan gerakan rahasia apapun, rencana tidak akan terkompromikan, dan kedua belah pihak akan mempertahankan status quo semula. Jika klan Dewa Haotian benar-benar menyimpan motif tersembunyi dan konspirasi rahasia, mereka pasti akan bertindak secara diam-diam, mengungkap kekurangan mereka sendiri dan membuktikan kejahatan mereka sendiri. Klan kuno Xuanming kemudian akan memiliki bukti yang tak terbantahkan dan menduduki posisi tertinggi dalam hal moralitas, struktur, dan opini publik. Ia dapat memilih untuk menggulingkan para dewa dan menguasai surga, atau ia dapat mempertahankan aliansi dan melindungi dirinya sendiri, tanpa celah atau risiko apapun. Setelah sekian lama, Guli perlahan mengangkat matanya, semua keraguan lenyap, hanya menyisakan kesungguhan yang mendalam dan persetujuan yang hati-hati. Rencana ini teliti, luas jangkauannya, dan memungkinkan kemajuan dan kemunduran yang fleksibel. Saya dapat bekerja sama dengan Anda untuk mencobanya. Ia mengganti topik pembicaraan, nadanya tetap serius, sambil menyisakan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Namun izinkan saya memperjelas hal ini sebelumnya. Jika rencana ini gagal, jika klan Haotian gagal mengungkap kekurangan apapun, atau jika pada akhirnya tidak ditemukan bukti apapun, saya tidak akan menerima klaim Anda hari ini. Dan Anda serta klan kuno saya akan tetap tidak berhubungan sama sekali. Itu memang sudah seharusnya. David menjawab dengan tenang, langsung setuju dengan penuh percaya diri, tanpa rasa malu atau takut. Tidak diperlukan jaminan atau penjelasan lebih lanjut. Dia yakin bahwa rencana ini pasti akan memecahkan gunung es konspirasi berusia 1000 tahun dan mengungkap sifat asli klan Dewa Haotian yang kejam dan licik. Percakapan di ruang rahasia Pavilion Chenxi berakhir, dan sebuah aliansi rahasia dan diam-diam telah terbentuk. Guli duduk di belakang meja giok hitam panjang, mengamati ketiga orang itu bangkit dan pergi. Cahaya dingin terpancar dari matanya yang keruh. Kehangatan dan kepercayaan dari kerjasama selama 1000 tahun telah hancur sepenuhnya, hanya menyisakan penilaian dingin dan niat menghabisi yang siap menyerang. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, seluruh rencananya tidak diungkapkan, menunggu klan Dewa Haotian masuk ke dalam perangkapnya dan mengungkapkan kejahatan mereka. David mengangguk sedikit, lalu berbalik dan memimpin Hao Ling, Xuan Zhenzi, dan Jiang Xuelan keluar dari ruang rahasia, meninggalkan Pavilion Chenxi yang penuh gejolak di belakang mereka. Kota kuno Xuanming yang ramai tetap semarak seperti biasanya, dengan arus orang dan kultivator dari segala arah yang terus bergerak di sekitarnya. Tidak seorang pun tahu bahwa di dalam ruangan rahasia tunggal itu, arah masa depan seluruh 22 langit telah ditentukan,
Tidak seorang pun tahu bahwa badai yang akan menggulingkan kekuasaan ras ilahi yang telah berusia ribuan tahun sudah diam-diam berkobar. Setelah meninggalkan penghalang inti kota kuno dan menjauh dari jangkauan pengawasan klan kuno Xuanming, keempatnya berbalik, menghindari kerumunan, dan diam-diam melangkah ke gang terpencil dan sepi. Tidak ada seorang pun yang mengamati dari sekitar, tidak ada fluktuasi energi spiritual yang bocor keluar, dan semua mata dan telinga benar-benar terputus. David berhenti dan berbalik, pandangannya tertuju pada Howling di sampingnya. Mata ungu Howling tenang seperti air, namun menyimpan keseriusan yang mendalam. Ketidakpeduliannya yang biasa hilang, digantikan oleh secercah kata perpisahan. Langkah selanjutnya adalah langkah paling berbahaya dalam keseluruhan rencana. Suaranya jernih dan dalam, setiap kata tegas dan sungguh-sungguh, menunjukkan semua keuntungan dan kerugian. Kembalinya Anda ke markas klan Dewa Haotian sama saja dengan melangkah sendirian ke sarang serigala dan harimau. Meskipun aku sekarang telah sepenuhnya mencabut batasan pada jiwamu, dan orang luar tidak dapat mendeteksi sesuatu yang salah, aura purbaras ilahi masih bersemayam di dalam dirimu. Setiap gerakanmu berada di bawah pengawasan para petinggi klan. Patriark klan Dewa Haotian adalah sosok yang berpikir dalam, curiga, kejam, dan sangat suka mengontrol. Selama 10.000 tahun, dia telah mengendalikanmu dengan ketat melalui batasan lampu jiwa itu, dan mengetahui temperamen, keberadaan, dan kemampuanmu seperti mengenal telapak tangannya sendiri. Hari ini, kembalinya Anda secara tiba-tiba ke tim, ditambah dengan tingkah laku Anda yang tidak biasa, pasti akan menimbulkan kecurigaannya dan menyebabkan pengujian berulang. Kesalahan sekecil apapun, kepanikan sekecil apapun, atau salah ucap sekecil apapun akan menyebabkan kehancuran total dan kematian seketika. Ini sama sekali bukan sebuah pernyataan yang berlebihan. Klan Dewa Haotian telah berdiri di puncak surga ke-22 selama 1000 tahun, tidak mengandalkan kemurahan hati dan kebajikan, melainkan pada pemerintahan yang kejam, pemikiran yang penuh kecurigaan dan teliti, serta cara untuk melenyapkan semua ancaman. Bagi anggota klan yang melepaskan diri dari kendali atau dicurigai tidak setia, tidak pernah hanya ada satu nasib, pemusnahan total. Ekspresi Howling tampak serius, kepalanya tertunduk dalam-dalam, dan mata emasnya tidak menunjukkan tanda-tanda relaksasi, hanya kehati-hatian dan tekad yang ekstrim. Junior ini mengerti. Izinkan saya mengulang kata-kata Anda sekali lagi. Ingatlah semuanya dengan sempurna, tanpa sedikit pun penyimpangan. Tatapan mata David tajam saat ia terus memberikan instruksi terperinci, membantunya memperkuat semua kekurangan dalam retorikanya. Alasanmu kembali ke tim, informasi intelijen yang telah kau kumpulkan, pertemuan tak terduga, dan rahasia yang telah kau pelajari. Setiap detail harus mulus, logis, dan konsisten dengan kepribadianmu yang berhati-hati dan pemalu di masa lalu sebagai seseorang yang diperintahkan untuk berpatroli di negara ini. Saat menghadapi semua ujian, interogasi, dan tekanan dari pemimpin klan, tetaplah tenang, jangan menunjukkan kekurangan apapun, dan tanggapilah dengan tenang dan bermartabat. Ingat, di matanya, kau masih Howling yang terikat oleh lampu jiwa, dengan setia menjalankan tugasnya, dan secara tidak sengaja mengungkap rahasia, bukan pengkhianat yang membebaskan diri dari belenggunya, menyimpan niat pemberontakan, dan mengikutiku. Jika situasinya di luar kendali dan Anda menghadapi krisis hidup dan tewas, tidak perlu memaksakan diri. Segera hancurkan segel rahasia kacau yang kutinggalkan di tubuhmu. Ledakan tanda tersebut dapat seketika mengaburkan semua deteksi dan menciptakan kekacauan. Aku akan segera merasakan gangguan tersebut dan bergegas membantumu. Begitu dia selesai berbicara, secercah kekacauan yang hampir tak terlihat dari ujung jari David diam-diam memasuki hati Howling, bersembunyi dan tertidur, di luar jangkauan deteksi semua hukum di dunia ini, berfungsi sebagai kartu truf terakhirnya untuk bertahan hidup. Bab 6911 Penghasutan.
Howling merasakan kehangatan di hatinya, dan jejak terakhir rasa takut di hatinya lenyap, hanya menyisakan keyakinan yang luar biasa. Dia membungkuk dalam-dalam, nadanya sangat hikmat. Terima kasih atas perlindungan Anda yang menyeluruh, senior. Saya pasti akan memenuhi harapan Anda, menstabilkan situasi, memancing musuh keluar dari persembunyiannya, dan tidak akan pernah mengungkapkan sedikitpun rencana saya. Sekalipun perjalanan ini penuh dengan bahaya, kami tidak akan pernah menyerah. Jiang Xuelan berbicara pelan dari samping, suaranya yang jernih dan dingin mengandung sedikit nasihat. Tahan semua permusuhan dan kelegaan di matamu, tekan perasaan mendapatkan kembali kebebasan, dan kembalilah ke sikapmu yang pendiam dan pemalu seperti biasanya. 10.000 tahun kurungan terukir di tulang-tulangmu. Perubahan mendadakmu adalah kelemahan terbesarnya. Xuan Zhenzi mengangguk dan menambahkan, orang-orang dari klan dewa semuanya cerdik dan penuh perhitungan, dengan kemampuan membaca ekspresi orang yang sangat baik. Ingatlah untuk tetap tenang dan sabar, dan selalu utamakan gambaran besar. Aku akan mengingat ajaranmu. Howling dengan sungguh-sungguh setuju, menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan semua gejolak di hatinya, dan seketika menenangkan semua emosinya. Rasa lega, tekad, dan rasa syukur di matanya memudar, digantikan oleh ekspresi yang telah terpendam selama bertahun-tahun, penuh kehati-hatian, dan sedikit tertahan. Figur ini mereplikasi dengan sempurna penampilan murid yang diutus oleh ras ilahi yang pernah dikendalikan oleh lampu jiwa dan tidak berani menunjukkan sedikitpun perbedaan pendapat. Sikap, aura, dan kehadirannya berubah dalam sekejap, tanpa celah sedikitpun. David mengangguk sedikit, secercah persetujuan terpancar di matanya. Silakan. Aku menunggu kabar baikmu. Ya? Howling membungkuk dengan hormat, tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, melayang ke langit dan langsung menuju tanah air klan Dewa Haotian yang luas dan tak terbatas di timur laut. Sosoknya lenyap dalam sekejap di tepi langit kelabu, menuju sendirian ke situasi berbahaya ini di mana hidup dan tewas tidak pasti. Xuan Zhenzi menatap ke arah yang telah dituju anak itu dan perlahan berkata, anak ini memiliki temperamen yang sangat baik. Dia bisa tetap tenang, tahan tekanan, dan mempertahankan aktingnya. Tingkat keberhasilannya dalam memasuki permainan ini sangat tinggi. Tatapan Jiang Xuelan tenang, satu-satunya variabel adalah sifat curiga kepala klan Haotian. Orang ini licik dan cerdik, dan rencananya yang telah disusun selama 1000 tahun sangat matang. Dia bukan orang yang mudah ditipu. David berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap cakrawala timur laut, mata ungu gelapnya tenang dan acuh tak acuh. Justru karena kecurigaannya itulah dia memasuki permainan ini. Semakin tinggi posisi seseorang dan semakin luas jangkauan rencananya, semakin besar pula ketakutannya akan terbongkarnya rencananya dan runtuhnya strategi tersebut. Pergerakan yang tidak biasa dari klan kuno Xuanming menyerang kelemahan terbesarnya dan sumber ketakutannya. Ketiganya bersembunyi di balik bayangan, menunggu kekacauan yang akan terjadi akibat klan Dewa Haotian. Wilayah utama klan Dewa Haotian sangat luas, dengan pegunungan suci yang membentang tanpa henti, awan keemasan menutupi puncaknya, dan energi keberuntungan berputar-putar di sekitarnya. Seluruh wilayah para dewa diselimuti oleh lapisan formasi pelindung tingkat tinggi, dengan ribuan rune hukum melayang di kehampaan, tersusun rapat dan saling terkait, mengancam seluruh 22 surga. Pegunungan megah menjulang tinggi, istana dan pavilionnya luar biasa dan gemerlap, dan udara dipenuhi energi surgawi. Berbeda sekali dengan dunia luar yang tandus dan gersang. Ini adalah alam surgawi yang makmur dan berdiri sendiri di dunia. Di puncak tengah, kuil Haotian yang megah berdiri tegak, menjulang ke awan dan memancarkan aura kekuatan yang telah bertahan selama ribuan tahun. Ia merupakan inti kekuatan bagi seluruh ras dewa dan asal mula konspirasi berusia 1000 tahun.
Jauh di dalam kuil, di sebuah aula yang agung dan misterius. Sesosok agung yang mengenakan jubah ilahi berwarna ungu keemasan duduk di atas singgasana ilahi tertinggi. Wajahnya dalam dan agung, alis dan matanya memancarkan aura kuno. Rambutnya bersinar dengan cahaya ilahi keemasan, dan tubuhnya diselimuti oleh hukum ilahi yang sangat pekat. Dia tak lain adalah Hao Qiong, patriark klan ilahi Haotian yang telah memerintah selama 10.000 tahun dan yang telah mengintimidasi seluruh langit. Setelah memegang kekuasaan selama ribuan tahun, ia telah lama menganggap seluruh ras dewa dan seluruh 22 surga sebagai miliknya sendiri. Ia berhati dingin, curiga, kejam, dan tak tertandingi dalam intriknya. Pada saat itu, kuil tersebut benar-benar sunyi, hanya terdengar alunan rune ilahi dan deru hukum. Sesosok emas yang tampak sedikit terburu-buru namun tetap terorganisir dengan baik melangkah masuk ke aula utama, membungkuk dengan hormat dan menundukkan kepala. Dia tak lain adalah Hao Ling, yang telah bergegas kembali. Bawahanmu Hao Ling memberi salam kepada pemimpin klan. Suara Hao Ling terdengar hormat, ekspresinya tenang, dan napasnya teratur, persis seperti tingkah lakunya yang biasa tanpa sedikit pun keanehan. Sehingga tidak ada ruang bagi siapapun untuk mendeteksi kekurangan apapun. Hao Qiong memandang dari posisinya yang tinggi. Tatapannya yang dalam menyapu Hao Ling yang kembali seolah-olah seorang dewa sedang memandang seekor semut. Auranya yang mengesankan terasa berat, dan dia membawa kekuatan tak terlihat yang sangat teliti saat dia dengan hati-hati memeriksa Hao Ling. Merasakan napas Hao Ling teratur, keraguan awal di hatinya sedikit mereda, dan dia berbicara dengan tenang. Kau sukarela dikirim berpatroli. Mengapa kau tiba-tiba kembali ke tim? Apakah kau menemui aktivitas yang tidak biasa saat berpatroli? Hao Ling menundukkan kepalanya, nada suaranya mengandung campuran rasa takut dan keseriusan yang tepat, dan melaporkan dengan suara berat. Melaporkan kepada pemimpin klan, selama patroli saya kali ini, saya secara tak terduga menemukan peristiwa yang mengejutkan. Masalah ini menyangkut fondasi energi nuklir negara kita, dan juga menyentuh rahasia kuno dari ribuan tahun yang lalu. Situasinya sangat penting, dan kita tidak boleh menunda. Oleh karena itu, kami harus segera kembali ke unit kami untuk melapor. Mendengar itu, tatapan Hao Qiong yang sebelumnya tenang tiba-tiba menajam, dan aura santai di sekitarnya langsung lenyap, digantikan oleh keseriusan yang ekstrim. Ada apa? Cepat bicara. Hao Ling dengan hati-hati memilih kata-katanya dan perlahan mengungkapkan informasi yang telah dia persiapkan. Baru-baru ini, saya diam-diam menyelidiki pergerakan berbagai kekuatan dan tanpa diduga menemukan bahwa tindakan klan kuno Xuanming akhir-akhir ini sangat rahasia dan sangat aneh. Mereka secara diam-diam mengerahkan pasukan elit klan mereka, membuka paviliun kitab suci kuno, dan meneliti berkas-berkas lama dari bencana luar angkasa 1000 tahun yang lalu, diam-diam menyelidiki penyebab sebenarnya dari penipisan sumber daya dan invasi luar angkasa yang terjadi di seluruh 22 langit 1000 tahun yang lalu. Tidak hanya itu, klan kuno Xuanming tampaknya telah menggali pecahan gulungan kuno dan menemukan petunjuk, yang telah menimbulkan beberapa kecurigaan. Invasi dari luar wilayah tersebut kala itu bukanlah sekadar bencana alam. Diduga bahwa kekuatan lokal tingkat atas diam-diam berkolusi dengan dunia luar, terlibat dalam perdagangan dan manuver strategis, yang menyebabkan kondisi kemerosotan dan penipisan sumber daya saat ini. Dan misteri inti dari rahasia ini mengarah langsung pada teknik konversi energi nuklir dan susunan semua domain yang telah dimonopoli oleh klan Dewa Haotian saya selama beberapa generasi. Ledakan. Meskipun singkat, beberapa kata itu bergema seperti guntur di dalam kuil. Tubuh Hao Qiong, yang duduk tegak di atas singgasana ilahi, sedikit kaku. Ketidakpedulian di matanya hancur sepenuhnya, dan rasa suram serta takut yang mengerikan langsung muncul. Tabu berusia 1000 tahun, rahasia berusia 1000 tahun, rencana berusia 1000 tahun. Inilah kartu truf terbesarnya, dan juga kelemahan terbesarnya. Selama ribuan tahun,
Dia telah bertindak dengan hati-hati dan teliti, menghapus jejak dan menyembunyikan kebenaran. Semua itu untuk mencegah kekuatan langit menyadari sesuatu yang tidak beres dan untuk sepenuhnya mengubur masa lalu yang kotor ini jauh di dalam kedalaman waktu. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah 1000 tahun terdiam, klan kuno Xuanming tiba-tiba akan membuka kembali kasus lama itu dan menyelidiki kebenaran di balik bencana milenium tersebut. Klan kuno Xuanming adalah sekutu intinya, komunitas kepentingan terbesarnya, dan kekuatan yang paling memahami sistem energi nuklir serta paling mungkin menemukan kekurangannya. Begitu mereka menggali cukup dalam dan menemukan bukti konkret, rencana yang telah berusia ribuan tahun itu akan runtuh sepenuhnya, dan klan Dewa Haotian akan binasa. Mata Hao Qiong berkilat dingin, nadanya tajam dan menusuk, dipenuhi keraguan dan amarah yang meluap. Tidak masuk akal. Klan kami telah bersekutu dengan klan kuno Xuanming selama ribuan tahun, berbagi manfaat bersama dan hidup berdampingan, terikat erat, berbagi manfaat energi nuklir, dan bersama-sama mengendalikan langit. Asal-usul kami sangat mendalam dan kepentingan kami saling terkait. Selama 1000 tahun, kita telah hidup dalam damai. Mengapa mereka tiba-tiba bertindak begitu aneh? Diam-diam menyelidiki rahasia terlarang klan kita? Siapa yang memicu ini? Siapa yang memberi mereka keberanian? Siapa yang mendorong mereka untuk menentang opini publik dan menyentuh masa lalu yang tabu ini? Aura yang dipancarkannya sangat menekan, dan suhu seluruh kuil langsung turun hingga titik beku. Tekanan mengerikan dari asal-usul ras ilahi menyapu seluruh area, membuat udara hampir membeku.